والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Saya beriktikaf di dalam masjid sunat kepada Allah Taala. Alhamdulillah, teman-teman, kita akan melanjutkan yaitu masalah berwirid. Ini setelah salat disunatkan untuk berwirid. Ini kan berwirid itu dengan kita ini ada yang berwirid kan. Sembahyang tentu sembahyang berikan. Maka sudah masuk sudah ini kan kita bahkan kan ibadah sudah masuk bulan. Di perubahan itu juga di sana tuh ada sih di masjid itu ibadah itu bila kita potong sembahyang, bila kita berwirid diangkat orang. Sini juga ada berwirid. Ini pas sekolah di Makkah. Jadi bila berwirid disuruhnya keluar. Di berdamai lantar kita nggak ada sekolah. Jadi disuruh itu itu kan pasti dia malah buku. Kalau katanya kita buku tentang berwirid. Dari malah buku tentang berwirid dari berwirid, kelebihan berwirid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fi kulli salati al-fajr wa huwa thamin rijlaihi qabla an yatakallam la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marrat kutiba al-ashru hasanat wa mu'in al-ashru sayyi'at rufi'a al-ashru darajat wa kana yamuhu dzalika kulluhu fi hirzin min kulli makruhin wa hurisan minasyaitani wa lam yanbaghi li dhanbin ayyudrikahu fi dzalikal yawm illa syirka billahi ta'ala. Dan Nabi barang siapa dan Nabi tontong sambayang subuh. Ini kan di sini subuh aja. Padahal di lain itu buat 3 buting. Apa subuh lah, lawan maghrib, lawan dan asar. Asar itu disuruh juga padahal kita ini kedepan deh. Mbak asal 10 kali kan baca dia la ilaha illallah wa syarika lah. La mulku wa la hamdu yuhyitu wa kulli syai'in qadir. Ini dia di sini ada kemudian di sekompolnya. Di sini kan dasar ini suruh Mbak asar itu padahal. Itu kan supaya pada rezekian Mbak asar itu 10 kali sebelum merubah batis. Kalau di sini satu aja nah. Jadi dia Nabi barang siapa tontong sambil subuh dan ini tadi tangkap betisnya kada berubah belum dan ini tadi belum berpandir membaca nama apa la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali ya Nabi. Maka ditulis baginya itu 10 kebaikan dan dihapus baginya itu 10 kejahatan dan diangkat 10 derajat dan adalah harinya itu seharian kan dipelihara Tuhan daripada kita kena ketujuh dipelihara Tuhan sendiri. Jadi bacanya jujur 10 kali kita ini sekurang boleh jadi hitungnya sampai 10. Biasanya imam makmum dan imam sebetulnya yang baca lah sekali baca imam hanya rokat padahal jadi ini langsung menjadi 10. Kalau guru ini sampai saya yang mungkin 10. Apakah dia imam orang seharusnya bahwa imam baca dan lagi kesiden dipelihara daripada syaitan. Daripada godaan syaitan, daripada was-was syaitan dipelihara dan tidak layak menghampirinya hari itu dosa kecuali syirik kecil lagi. Artikan dia pelihara dari dosa kecuali syirik kecil lagi. Artinya ini harus dibaca yang pemeliharaan. Jadi pertama pemeliharaan daripada yang kita katakan tujuhi, daripada bencana musibah. Yang kedua dari syaitan dan yang ketiga dari dosa. Bagusnya kan
Jadi dibaca tadi 10 kali. Ini sebelum subuh aja, apalagi maghrib dibaca, asar dibaca. Nah, itu asar itu pintu rezeki itu 10 kali dibaca. Ada yang di kitab itu bilang sabar baca 10 kali ke asar ya. Nah, maka insya Allah rezekinya kena pecahan diluaskan. Nah, ini yang kita baca lagi nih. Nah, hendak apa berdoa kedua. Nah, ada dalilnya. Barang siapa sesudah salat membaca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah ilahan wahidan rabban syahidan la ma'budu siwahu wa nahnu muslimun. Itu 4 kali Allah kita baca. Nah, tonton pertama tonton berdoa pertama lalu kita baca yang nah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah ilahan wahidan rabban syahidan la ma'budu siwahu wa nahnu muslimun. Di sini kan ada istighfar ya. Kita istighfar 3 kali dahulu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al qayyum wa atubu ilaih. Itu kan boleh juga wal hayyul qayyum, boleh wal hayyul qayyum. Jadi tonton 3 itu hanya 4 kali ini nah. Faqad warada anna man qala dzalika sughira lahu sadaqatu yaumil qiyamah kadira'in. Masyaallah. Jadi barang siapa membaca itu imbas sembahyang maka dipindikkan baginya sirat pada hari kiamat. Kena tinggal 1 hasta lagi. Nah, pikir 1 hasta lagi sampai sirat mustaqim itu nah. Hampir benar. Nah, berarti bukan kan baik. Anu salah tahan selingkangan asal dibaca dan tongtong bersembahyang. Hari kitanya ya dia anu maghrib aja lawan subuh lah. Bisa terbaca lah di sini. Baca lah. Ada makamihan itu kan bisa dibaca orang. Langsung Fatihah aja. Ini seharusnya dibaca. Nah, ini Nabi madai bahasa sembahyang ya Nabi tonton sembahyang baca. Ya kita ada doa doa. Itu ulama mensunahkan jadi doa pertama ya ini. Nah, ini ayat kursi lah. Man qara ayatul kursi dubura kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu an dukhul jannah ilal maut ay la yamna'hu illa adamu mautih. Barang siapa yang membaca ayat kursi tiap-tiap selesai sholat fardu maka tidak akan ada yang mencegahnya untuk masuk surga kecuali mati aja lagi. Artinya mati masuk surga. Asalkan ini setiap kali sembahyang. Nah, itu kursi baca. Dia nabi itu ayat juga kan barang siapa baca amanah Rasul. Maka kita baca tuh kita baca awalnya. Itu kan sama aja awal sembahyang tahajud sama laman. Nah, pahalanya amanah Rasul yang unsil kita baca kan ayat kursi lah. Nah, itu pahalanya sama orang sembahyang tahajud sama laman. Ini kelebihan sembahyang sunat lama. Jadi kita ini menyakawa sembahyang sunat itu sembahyang apa sesudah isya, sudah maghrib. Kalau sudah maghrib ada kena gini. Kalau anta asar ada, anta asar ada subuh ada. Nah, kalau ini musim subuh ada juga sembahyang. Dulu kan ada orang sembahyang musim subuh menyunat. Itu yang dikatakan gurunya adalah seharusnya sembiang pulang. Biasanya subuh sembiang pulang banget. Jadi guru ada sembiang subuh itu. Tapi maka apa enggak? Aku dulu sembiang subuh aja. Sesudah Pak sembiang subuh aja. Nah, jadi mau di Makkah itu udah apa itu tanah haram Bang. Di Makkah bilang boleh, di Madinah lawan di Indonesia ini tidak boleh sembahyang sesudah subuh itu kecuali kan timbul matahari. Ada kan ba'diyah subuh ada lawan ba'diyah asar. Makanya kan dua itu boleh kita pada buat qabliyah. Subuh itu lawan asar sunat benar. Jadi sunat subuh lawan sunat asar itu boleh kada buat qabliyah. Usolli sunat subuh rakaat ini. Nah, boleh kada usah berkabliyah.
Kalau kita aja lo sudah juhur untuk kabeh juhur betul. Jadi ulama itu boleh kan buat kabliyah lawan apa kabliyah mana? Karena kalau ada ba'diyahnya. Jadi kabliyah subuh lawan kabliyah asar. Jadi boleh langsung usali sunat al-asri. Nah, rakaat ini ada nilai ta'ala. Kalau nya subuh, kalau nya maghrib ya atau zuhur atau apa gitu isya itu buat kabliyah. Pokoknya sebelum usali sunat al-qabliyah usali sunat al-maghrib kabliyatan li ta'ala. Nah, ini kelebihan sembahyang sunat. Jadi sholat sunnah, sholat nawafil terbagi tiga. Nawafil itu semua sunat. Pertama nafilatun mu'aqadatun. Itu sembahyang ada berwaktu. Sembahyang itu berwaktu, sunat ini berwaktu ada. Seperti sembahyang tarawih dan witir. Nah, dan tarawih itu waktunya bulan puasaan. Nah, witir itu imbas sembahyang isya. Nah, ada waktu namanya. Yang kedua nafilatun jatuh sababin. Sembahyang sunat ada sebabnya. Nah, ini terbagi tiga. Nah, banyakin bacaan sunat nih. Asalnya tiga jadi batu pulang nomor 2 kita bagi 3 pulang. Nah, pertama sebab yang terdahulu seperti sunat tawaf di Makkah lah. Nah, tadi dulu sebabnya atau tahiyat masjid. Dan masjid itu bila kita datang ke masjid sampai sunat. Kecuali kurang acara sudah mulai kita digantikan dengan tasbih. Nah, ada yang mau datang 4 kali. Kalau ada berwudu aja. Kalau sudah berwudu 3 kali aja ada juga. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi bila kita datang ke masjid itu disuruh sampai sunat. Nah, punya kita kalau kita baca apa punya kita sampai sunat ya diganti dengan tasbih tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Duduk lagi. Lalu kan yang sunat ini kan mau sudah duduk. Apa kita datang kalau duduk kita mau sudah duduk kan baru duduk sudah itu kan disuruh lagi sembahyang. Nah, makanya kita tidak datang terlambat tuh orang Jumat itu berdiri kalau. Nah, itu bisa disebut kayak itu. Kita datang ke masjid orang bang kita berdiri dulu menyauti ajan dulu. Nah, sudah tong ajan. Hanya kita menunat. Bila kita datang duduk, nah, mana ajan bisa duduk. Ada gue lagi, ada suruh lagi yang surat tahiyat tuh. Nah, jadi bagian berdiri dulu ajan. Hanya tahiyat masjid. Amannya waktu sempit kan Jumat itu kan 1 aja surat. Kita ini pas sudah orang mulai semua orang ajan sudah hari Jumat itu kan namaan suruh tahiyat masjid ke sambil qabliyah Jumat ke. Itu kan ulama kita ambil qabliyah Jumat aja. Nah, itu sudah masuk tahiyat masjid itu masuk sudah. Nah, sama kan kita datang nanya subuh Allah. Udah ajan subuh sudah. Nah, kita ini terangkat para kamar sudah. Jadi kita ambil qabliyah subuh sudah. Jadi itu kita masuk ayat masjid itu termasuk sudah. Mau kita datang anak masjid qabliyah subuh pas amat udah. Jadi kan menyangkar sampah dia ambil sebuting aja. Nah, punya sampah ambil keduanya. Jadi kan kita ayat masjid dulu hanya qabliyah subuh. Nah, Allah. Apa dia? Dan surat wudu. Nah, ini kan kita tuh surat wudu. Jadi nama-nama kada bisa disuruh sekali berasa bisa. Asa suah. Ini kan katakan kita ini surat ini nyakawa digawi ya paling kada sekali sama hidup. Nah, surat wudu. Ini dari waktu Nabi Isra Mi'raj, ini Nabi mendengar terumpah ketika sandal orang berjalan. Soalnya siapa? Ini Nabi sandal Bilal di situ. Nah,
Dan Nabi mendengar malaikat masuk ke surga berdahulu. Nah, apa amalannya? Jadi Bilal kan kalau sembahyang sunat wudu. Tapi Nabi kada mengamalkan. Kada menyuruh juga teman amalan siapa Bilal. Nah, bagus Nabi kan. Surat wudu tadi. Nabi kan tahu jalan sandal kan jalan si Bilal nih. Mungkin kita salah bilang dosa nih. Ada kan kisah nang bini tahu tuh lakiku datang aja. Mau jual kayak gitu mau tahu nih. Sadar lagi jangan bila sabelehannya berarti sudah tak. Kata ayah alhamdulillah. Jadi sekaliannya ada bunyi. Nah, mau Nabi kan saya tahu. Nah, Nabi Bilal jadi berjalan. Nah, tahu Nabi di jalannya aja, masya Allah gitu. Itu amalannya ya sebelum wudu aja. Ya kita ini pada sekali gak sadar punya kotor tiap wudu bagus ya. Dan lagi sebab terdahulu kurun waktu seperti sholat khusuf matahari atau bulan gerhana. Ini kan kalau kita suah juga, kalau kita suahan gerhana bulan misalnya tuh, itu pokoknya 2 kali. Nah, sini sualah, suah. Ini menyabarnya di rumah kada juga. Seharusnya masjid kalau diadakan deh. Tapi kan sekali-kali karena ada aja tahu kayak apa. Kurangnya nah, melihat jual punya kabar mau khutbah bang. Kayak hari Jumat nah. Diadakan ya lo, cakanya bisa ada yang gerhana. Ini ada kan di punya kayak apa? Tangga sana kena aja. Nah, ini sekali-kali disuruh deh diadakan. Ini khutbah juga. Nabi kayak itu kan gerhana tuh nah khutbah. Bila kita kadang khutbah kadang sambil yang barang. Misalnya di masjid kadang dia di rumah orang. Karena kita sekali tak sadar deh di masjid sekali-kali kena. Caranya kan cuma kalau pada paham caranya. Ya kena biasa 2 kali rokok. Jadi rokok lah baca pulang ayat. Nah Fatihah ayat rokok pulang. Berarti sujud lagi. Yang kedua itu pulang. Nah, itu berdiri, ada baca surah ayat Fatihah, surah, rokok, barokok, anak pulang berdiri pulang. Nah, Fatihah, surah, rokok, sujud. Ketemu rokok pun ada ya. Rokoknya ditambah 2 kali rokok. Nah, itu gantian sembahyang lagi payah. Kalau kebiasaan itu ada rokoknya. Nah, apa diambilnya sakulah. Tak kasih itu. Kalau ini sekali dia kan pas guru itu jangan deh. Nah, pas suasi dia mungkin aja. Nah, salah aja ayatnya tuh. Dan salah satu nonton bilangnya ada kena parah. Hari ini ya Allah kita ada juga kena pengumumannya kena. Cuma itu kalau kita tahu nggak boleh. Ya Allah kanak-kanak aja. Sama dengan yang mau hari raya itu ya juga. Misalnya kita akan sampak hari raya di rumah boleh ya. Misalnya Malayo bangun ya orang sudah sembayangan sembahyang di rumah kita boleh. Nah, padahal mau khutbah bang, mau surangan ya khutbah boleh aja sembahyangnya aja. Kira Mas Bukang. Ya tambah sedekahnya, tambah sedekah. Ini kena nambah waktu subuh apa? Jumat aja lo menambah 4 punya masbuk, keduanya 4 di hari Jumat. Umumnya hari lain itu 2 aja kita udah lah semua masuk lah 4 salam udah nah duduk itu tambah namanya Jumat kan punya masuk 2 tambah 4 jadi 4 ini pada Jumat itu punya kita hendak tapalek bisa hendak bergagal boleh sedekah aja berjamaah lah bisa kita sedekah itu nah berjamaah Jumat soalnya hendak batal ternyata masurangan dulu boleh aja itu hari Jumat itu barakah asal sedekah atau umat jadi suka berusaha pada apa soalnya tak guring nih Jumat tak guringnya para saudara orang salam ya saya kata sudah bangun nah pas itu udah karena pertama rakaat jadinya ternyata lebih 2 rakaat sebab terdahulu sebab terakhir sebab sholat istikharah kita ini bisa jarang istirahat lah. Seharusnya disuruh istirahat ini.
dalam kitab ini Shalihin kan disuruh 2 kali sehari. Ya, kita ada orang ada sesuatu istikharah itu tidak pasti satu pilihan istikharah juga. Jadi kita ini hendak menggawin apa? Nah, jadi biasanya orang apa mencari bini kan misalnya. Ada hulu paling dia ya. Nah, oleh istikharah sembahyang dulu, sampai istikharah. Kalau dia bisa juga, nah mencari asrama pindah ke kata istikharah. Kayak tegan. Nah bagus juga istikharah tiap hari. Nah, nanti bol sorangan kena. Nah jadi hati kasih aja. Nah, aman betul itu kan bisa betul itu jadi dua kena 2 sakaholo. Nanti kahilir goncang. Nah, ya gua kahilir ya tindak kaholo. Nah, jadi itu tak orang aja itu nang bagus itu ya. Misalnya sampai pahari tidak sampai istikharah dan tapi akan lakukan nah mana baik kita juga hati di besaran kena. Nah, nang kasihnya saja. Nah, beristikharah. Jika disebutin kan ya pilihannya misalnya saya hitung. Nah, misalnya siapakah nah cari yang dipilih ini itu saja. Tapi istikharah juga. Nah, bagus juga kata. Nah, yang ketiga, nafilah mutlaqah. Ini tidak terbentuk terikat dengan waktu tersebut. Nah, apabila ada yang sunat, tapi ada yang kena waktu orang haram ada kena ya kan asar kena. Kecuali kan udah asar tuh boleh ya. Kita misalnya apa tadi naik ke masjid, nah boleh itu sunat. Kita dalam masjid, nah itu ada itu ada sebab namanya. Nah, kalau ada lawan apa tuh sambil sunat udah asar kena haram. Lawan musuh tadi lah. Jadi sholat sunat ada 2, rawatib dan mutlak. Rawatib sholat yang mengiringi sholat fardu. Ini penting, bilang saya aku saudara garis besarnya 2 dulu. Jadi ada rawatib, ada gairu rawatib. Rawatib ini kan mengiringi sembahyang fardu. Nah, ini kan apa afdal sudah sembahyang sembahyang rawatib. Ibaratnya dibandingkan lawan duha bahadatan harap sembahyang sebelum atau sudah sembahyang fardu nih. Nah, ibaratnya bangun yang berarti nomor 1 misalnya nomor 2. Jadi misalnya pada tahajud, tapi kadang minat, nah bahkan orang minat mana deh. Kalau misalnya kabilah maghrib, kabilah isya, kabilah subuh, nah. Jadi muakkadah sholat sunat yang selalu Nabi mengakalinya dan tidak pernah meninggalkannya, baik di waktu di kampung atau musafir. Itu ada 10. Nah, ya. Ada kan banyak. Mohon kita nama itu lagi 10 sunat ini. Sekarang sebelum zuhur apa? Sudah zuhur apa? Nah, karena sebelum asar apa? Sebelum maghrib saya 2, sudah maghrib 6. Tidak beda. Saya sudah sebelum isya 2, saya sudah isya ada benakan 2, benakan 4. Nah, berapa bohong tuh? Cuma kan itu Nabi tak pernah menggawe, tak pernah kada. Nang Nabi ini kan tidak bisa kada, nang 10 nah. Nabi ini musafir ke kata raja menggawe terus ya. Pertama 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan kan ini pun tahu ayatnya kan 2 alam. Mulai kan 2 ayat, 2 alam aja ayatnya. Pertama alam nasrah, yang kedua alam tarakai. Kata pertama benar. Kata pertama alam nasrah, Mbah Fatihah. Kata kedua alam tarakai. Itu di Imam Syafi'i. Barang siapa kata jemaah melakukan itu, orang itu kadang mau penggaringan. Nah, lalu subuh alam kadang mau garing. Atau mau garing misalnya api. Nah, bila amalkan itu jaga aja. mati. Sampai kan mati lah. Lam yusibhu alam itu. Nah, jadi 2 rakaat sebelum subuh. Nah, makanya kita boleh mengkada. Kita misalnya subuh terlambat bangunnya, ya bodong kamar sudah.
Jadi kita ini amalan sudah, jadi boleh misalnya subuh tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh kita mengkada. Beda kita ini amalan sudah terbiasa dah. Itu disuruh mengkada sunat. Kita ada sini. Allah. 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, 2 rakaat sebelum zuhur. Berarti banyak kita apa sudah. Dan 2 rakaat sesudah zuhur. Berarti 6 lah. Habis itu 2 rakaat setelah maghrib 8 lah. 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Nah 10. Nah, 2 rakaat sesudah. Jadi diulanglah. Ini Nabi kan kada bisa meninggalkan 10 nih. Pertama 2 rakaat sebelum subuh, kedua 2 rakaat sebelum zuhur, dan yang ketiga 2 rakaat sesudah zuhur, terus 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Nah, ini kan Nabi pada meninggalkan. Jadi kita nang bagi kader, nah nyaman benar mengamalkan ini. Kalau orang yang bisa begawi, udah paling udah tadi mau orang begawi yang jopang lah. Nah siang-siang baik nah paling juhur aja kawan. Asli benar katanya kada gawe kabeh. Jadi malam saja kelapahan paling nakal berdua aja bang. Mau kita tinggal aja kewajiban selain. Nah, baru makadah malam. Ini kan Nabi itu menggawi cuman takana tinggalkan Nabi. Itu sholat sunat yang Nabi tidak mengakalinya ada 12. Nah 12 dia. Cuma Nabi itu ancak menggawi kan tekan aja, tekan kada menggawi saja. Kalau 6 tadi menggawi terus 2 rakaat sebelum zuhur. Ini lain pulang tadi kan menunggu 4 lah. 2 rakaat setelah zuhur selain makan. Artinya kan 4. Jadi Nabi itu tekan 4 rakaat menggawi. Jadi tekannya kena 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum pas sudah zuhur. Nah itu jarang. Cuma mengacakkan itu sudah zuhur buat. Hati 2 rakaat sebelum zuhur ini kan ya 4 intinya lawan itu nah. Jadi 2 rakaat sudah zuhur selain muakkadah. 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat lah. Kira-kira ada kelebihan yang rakaat nih. Nah, penambahannya ada kelebihan 4 rakaat. 3 rakaat apa nih? 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Nah, hadis tentang kelebihan sholat rawatib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla isnatai asyarata fi yawmin wa lailatin, bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Nah, itu udah tinggalnya gimana? Tambahin seluruh baitunnya. Nah, bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Nah, 61 tuh. Itu tinggal baitunnya situ. Man shalla isnatai asyarata fi yawmin wa lailatin, bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Nah, apa-apa aja Nabi barang siapa sembahyang 12 rakaat sehari semalam, maka dibangun baginya itu rumah di surga. Nah, ini kan orang sudah ada si rumah, bukan itu kan pecahan ke surga. Tapi istana adanya. Nah, kayak orang kan bisa ada berisi tanah di pelihara kan. Suatu saat ke sana tuh sama dia ulama nah. Bila ada si rumah di surga, maka orang itu pecahan ke surga. Nah, apa amalannya? Yaitu 4 qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudah zuhur, wa raka'ataini ba'da maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, wa raka'ataini ba'da isya, 2 rakaat sesudah isya, wa raka'ataini qabla salatil fajri, dan 2 rakaat sembahyang subuh. Sembahyang qabla subuh. Maka bagi ulama kan di sinilah Nabi dengan ini tolonglah aku Nabi dikasih sujud dengan banyak sujud dan dengan banyak sambil sunat nama surga ini
Ini kelebihan orang sembahyang subuh 2 rakaat. Ra'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Pahala salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Jadi kalau orang malam di 2 rakaat sembahyang subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Seisi dunia ini apa? Ya harta, mobil. Biasanya orang tuh diisi mobil Alphard atau disedekahkannya, tapi kan sembahyang sholat subuh tahap kita, kan? Ya kita 2 rakaat sembahyang subuh aja. Kalau kan subuh ini dia nama nih Malandau, jangan sholatnya sampai subuhnya kan bisa Malandau. Ini bangga namanya dingin Nah ini apa malaikat apa terlepas sebelum dan sudah zuhur. Man hafadha ala arba'in raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramahu Allah 'alan nar. Padahal siapa yang mengamalkan 4 rakaat sebelum zuhur, ini kan ini boleh 2. Cuman baguskan 4 mon siang 4, amalnya malam 2. Ada yang mendahakan siang itu 2 ya udah juga. Pesan kita ya cuma malam kan 2 aja, 2. Ini kan warisan yang itu sholat itu punya malam 2, bilangnya siang 4. Tapi malam itu siang itu udah jadi 2. Cuma punya malam udah boleh masuk 4. Nah, punya sholat malam tuh udah boleh 4 dan 2 aja. Kalau siang tuh 2 pilihan, boleh 4 masuk 4, boleh 2. Cuma punya 4 ada usaha kayak awal. Nah, coba aja sambil sholat nang qabliyah zuhur qabliyah asar namun masuk 4 itu kan distoro sama ayat awal ada. Itu membedakan antara wajib dan sunat. Itu 3 rakaat lah. 2 rakaat yang ayat awal namun sunat sunatnya. 3 rakaat 4 sama kayak sembahyang witir itu 2 caranya. Ada langsung boleh 3, boleh. Kita sembahyang witir sembahyang witir misalnya hari puasaan. Sini kita sholat 3 langsung bisa deh. Sesuai. Kalau kami itu bisa langsung 3 malam tuh boleh aja. Cuma abdalnya 1, 2 kan witir itu. Cuma boleh aja kalau majid itu langsung 3 kan yang witir. Kalau itu kan 2 hanya 1. Nah, jadi bagi siapa mengamalkan mungkin nanti 4 rakaat sebelum zuhur dan sesudahnya 4 juga, maka Allah haramkan baginya dari neraka. Nah, ini kan pas orang kadang biasanya bagian amalannya sampai sunat aja. Bahkan sampai sunat itu jar menapali yang kita kekurangan. Nah, kita khusyuk itu menapali. Sembahyang sampai subuh itu di rumah atau di masjid baiknya? Mbak Abdul itu di rumah bang aja. Di rumah. Ini menyita gawe. Nyepi nang apa aja sholat itu nang Abdul itu di rumah. Kecuali kenapa taraweh yang lo di masjid gawe taraweh atau ke masjid. Sama apa yang bina cuma mau ibadah kita gawe di rumah ke masjid Mbak Abdullah di masjid apa di rumah bang Mbak Abdullah anak berapa pahalanya tuh. Coba kita ini misalnya jauh nih, misalnya boleh ke rumah timbul kita pas kada lagi tak ke masjid bisanya baik masjid aja sana Mbak Abdullah di rumah bang karena bikin bisa di rumah dia nanti itu kan ke rumah dia karena sini rumah terpaling masjid juga rakyatnya tak
bangun misalnya maghrib lo bisa lo yang bener itu beli ke rumah, nah nggak laparan lo, ini pas kita pengajian. Nah, lihat keadaannya pelan. Cuma mau secara asal itu besar tak ada di rumah. Jadi ada ulama yang berpendapat kita ini jangan sampai ya khianat orang Nabi. Makanya aja khianat orang Nabi itu ya kan kada suah menghina sunat. Nah, itu khianat orang Nabi itu ulama. Jadi walau sekali asal ada kita ini asal tahajud suah, nah, apa qabliyah zuhur dan suah juga. Kalau wali-wali itu kan ya kan nah ada kan Habib pada suah langsung Nabi kayak tinggal itu kan Habib Abdul Al-Haddad tuh nah kemudian tuh kita ini bisa kata kawasan pemerintahan maksudnya kawasan pemerintahan di ini 4 kawasan nah dari kata kawah nama-nama kawah jadi terakhir sini kan hendak mati itu hendak Muhammad Rasul Nabi itu ya panjang rambut mungkin sini nah jadi anak mati sini garing itu nah kali potong saya mau melakukan orang Nabi ya ingin sini nah bersihin ini kan sunah apa aja di sini tuh ya taat nah kita ini paling pernah ya paling kadang kita sekali barang cuma orang kawan anak sunah bini apa kita kawan di surga ya karena kalau di dunia ini kita kawan anak wani aja cuma aja bini wani lagi lebih wani bini pada seorang nah duit yang ada juga nah kata kawan juga mama lah kan coba umurnya seikong aja banyak yang tadi datang banyak 4 cuma seikong saya diambil pada seikong kenapa seikong kalau seikong punya bos itu 4 loh jadinya seikong ini mesti bini aja sana di kampung seikong nah tadi nah ini kan kita ini Pak Haji nah pas Nabi ya kan tadi kita ini kabliah subuh kalau itu disuruh barabah ini mesin yang kabliah subuh itu pada satu umat jangan guring enak nah ini kita perhatikan nah amun di masjid ngalihkan lo nah di kitab ini kan dan kita buka ke mustasyidin yusano itija ba'da sunati subhi ala syakil aiman Fa'inam yaf'al fasala bi kalamin aw tahawala lakin yaqrahu bi kalamin dunia. Nah, disunatakan dia berapa sesudah sholat sunat subuh sebelah kanan berapa sebelum yang mati. Nah, cuma punya nancangan tabuin itu berapa. Apalagi di masjid punya berapa ini kan pas ada di rumah kan bisa kabeh subuh di rumah itu berapa nah makanya orang mati itu saja ada kiblat itu nah misalnya kiblat nah bisa bagian itu nah berapa di rumah satu mat nggak pernah 5 menit mengatakan mati amun kada kawa juga isidin maka bepandir badan cuma jinin atau berpindah berbalik daripada situ daripada nang apa tadi pindah tempat nah, atau cumanya berpandainya makruh masalah dunia. Nah, jadi minat kalau berdabah sih saya gitu bahwa berpandaian lain pandai masalah nang agama aja makruh apa pandai dunia sih dia. Nah, jadi minat kalau berdabah ini disuruh berdabah satu mat kita kalau tangan deh tapi nggak bisa mengenalkan subuh kalau mengenalkan itu barangkali 5 menit ke berdabah jamnya akan bisa sekali barang. Supaya berapa? Pesawat lagi berapa? Soalnya bacaan cepat banget. Akhir pada cepat banget itu kita berapa? Kita yang baca. Menjauh rumah. Saya berapa baca? Kalau tadi berapa? During. Iya sekali berapa anak amalan lo. Nah ini ya lebih banyak karena yang tahun cepat juga pasti mana ya Pak maghrib pas subuh ini apalagi kalau di pesantren kami itu kayak makin lambat orang tamat kalau kami belum lagi jam mampir dimatikan mic keluar jadi kan di kami pesantren dari itu agak puasa pemani tadi itu udah
Cuma kabarnya kami kadang keluar. Nah. Jadi ben kawan ada lawas di bawah matahari. Nah, sana isyraq. Itu alasan dulu kami itu nambah pada orang sini kamar subuh itu. Sini apa Yahya Qayyum, apa lagi? Bahan itu bacaannya kabeh subuh berapa? Yahya Qayyum dari Rasulullah apa? Al-Madhab Mu'min lah. Siapa solo? Astagfirullahaladzim. Sudah kan? Dari pasang jam. Dengan pasang jam. Sudahlah. Angkat mana? Pasang sudah. Kita kena. Man shalla qabla asri arba'an haram Allah nar. Barang siapa sembahyang sebelum asar 4 rakaat, maka Allah haramkan dirinya dari api neraka. Sallu qabla salatil maghrib liman syaa. Sallu qabla salatil maghrib, sallu qabla salatil maghrib liman syaa. Nah, 3 kali kan Nabi mandahi sembahyang aja Nabi sebelum maghrib lah aja Nabi. Sembahyang sebelum maghrib, sembahyang sebelum maghrib, cuma aja Nabi bagi siapa hendak. Akhirnya kan kita ini mun di mana tak ada di situ sembahyang maghrib qablih maghribnya. Kita ada sudah. Nah bagus saja. Coba mun yang maghribnya puasaan deh ada usah ya Allah. Kalau wasan mana sudah apa makan berbuka dulu. Udah itu qablih pulang nah kalau bedan mun kita kada puasa ni ka wae mamalakan ni nah. Tapi ada kampungnya nang kada sunat qablih itu ada juga. Artinya ini sikonnya mun di situ kamu amalkan, nah kita amalkan. Atau munnya waktunya panjang kau aja. Coba lagi lah. Artinya man apa baina qul adzani ay adzanun wa iqamatun shalatun. Di antara ajan Nabi ada sembahyang sunat. Nah, kan kan ada kan dia itu. Di kitab mana tu kan ada menerangkan kurang jahil aja. Sebelum maghrib tu sembahyang je. Ada kan kita makan itu. Itu kan pas benar memang tak bisa sunat dibacakan ini istighfar lah, istighfar sebelum manusia. Sebelum kamat tu je. Itu kan abot juga hari ada yang mama bacakan kalau siapa ya istighfar sebelum kamat ajan maghrib tu je. Itu kata dalam orang jahil aja. Abot berhari kan itu. Maka dia tahu guru membacakan itu. Nah, kan itu khilafah. Bahkan bagi istighfar itu supaya nang mana dalamnya tahu nang punya masuk kamar kan ada nang masuk Quran. Maka astagfirullah rabbal barak kami panjang bang sana tuh. Sini hendak deh. Sebelum maghrib tuh hendak jangan. Kalau kami panjang di sana kan. Astagfirullah rabbal barak. Sawat itu misalnya mulai gomangan pada jauh untuk dulu langsung kapat dia mau mulai rumah kada sempat lagi menjauh itu. Nah, jadi bagus saja istighfar dulu sebelum kamat ini. Man sholat syi'ar rakaatin ba'da maghrib qabla an taqala ghufira dzunuba 50 sana. Barang siapa salat sesudah maghrib 6 rakaat sebelum berkata dunia maka diampuni baginya akan dosanya 50 tahun. Jika kita tadi kan membedakan amalkan 6 rakaat hingga sembahyang maghrib 2 ada ulun kan di rumah amalkan 6 rakaat dan di sini kita tahu apa ini kawai dulu dan insyaallah kami kan di pengajian ini baru kan 6 rakaat jadi makmum ini 6 rakaat sembahyang supaya mengamalkan apa kawat dapat ini benar diampun dosa 50 tahun. Nah, konten apa sudah mengamalkan 6 rakaat maghrib. 6 rakaat itu buat lawan ba'diyah. Nggih, namanya rakaat saja sak 6 kan ba'diyah maghrib satu. Ada 2, berarti kita sedang taubat buat ramai hajat juga. Ba'diyah saja sak 6. Ya kalau amalkan oleh jamaah nih. Hampir ramai. Dan mana-mana amalkan terus
Suhasan makan dia ada namanya alasan jadi juga. Alasan jangan boleh. Enggak. Pada kemarin kita anak Pengajian lah. Kalau dikit lah. Kalau dia baru juga anak pengajiannya sampai yang sih kan. Guru tuh udah kaget kok malah sudah 6 rakaat hanya mulai pengajian. Di makmumnya ini kan yang sudah juga. Udah sekota tuh. Kalau misalnya Sabtu bisa sana. Nyatakan ini lah. Ya kan bisa bilang apa malam lain ya kita makan dulu. Sudah insyaallah kita tembak ini kita makan mudah-mudahan. Allah. Coba kan jangan lupa di dunia dulu. Nah, barang siapa sholat sesudah maghrib 6 rakaat sebelum berkata-kata dunia, maka diampuni baginya akan dosanya 50 tahun. Ini hadis Nabi. Nah, sebutin lagi nih. Sholaitu ma'an Nabi ujar Muhammad bin Qadir nih. Sholaitu ma'an Nabi ra'asain ba'da isya. Telah sholat aku sesudah isya 2 rakaat bersama Nabi. Bukan ba'da isya nih. Kalau di kitab lain itu 4 rakaat. Ba'da isya nih. Jadi barang siapa sedang ba'da isya 4 rakaat sama orang memperdapati Lailatul Qadar. Jadi kita menyakawa asal ada dulu bisa sampai isya 4 rakaat. Jika biasa isya 2 rakaat, berarti bang 2 rakaat pulang. Nah, 4 rakaat ini. Bang ada apa kali ya? Pak hari ini misalnya isya kena kanda, hari kali tidak bisa bahaya. Ya paling kadang kita sekali dulu menyakawa tiap malam jam untung lagi. Kita kan sebulan sekali, pas sekali aja kawan. Itu kadar tuh. Mun kita jauh ulama 4 rakaat tiap malam, nah sama memperdapati Lailatul Qadar. Allah, bismillah. Kita akan minta maaf insyaallah karena membuka kita sambung.